Ibu Damai itu ada di sampingnya, terus tiba-tiba nggak lama karena kamera yang acara itu nggak menyorot sampai habis si Bu Damai ya, tiba-tiba pas ganti lagu, Bu Damayanya udah nggak ada dong, hilang. Dengan pakaian seksinya, ya harusnya nggak boleh gini-gini, harusnya nggak boleh. Kenapa nggak boleh ya? Ya karena bakal nggak kuat warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di reactionjpn.com. Ada cerita di balik berita. Nah, seperti biasa nih Sergi, kita akan membacakan 5 berita terpopuler di reactionjpn.com selama sepekan. Di antaranya ada Dani dan Mulan Jamela bertemu satu panggung bersama Maya Estianty. Oh, seru tapi nih kayaknya. Maya Estianty kabur. Wah, keluar dari panggung. Terus ada apa lagi? Ada lagi namanya Munarman. Munarman ini ditangkap sama polisi sama Densus 88. Ini nih yang lagi ramai guys. Tapi yang dipoinkan ini tentang duit 100 juta rupiahnya ini. Ya pokoknya selengkapnya hanya ada di reactionjpn.com. Nanggala 402 abadi menjaga lautan Indonesia. Nanggala kapal selam kita membawa pahlawan menjaga samudra. Kita turun. Kok malah nyanyi sih? Kan kita bacain berita terpopuler kelima. Ini di posisi kelima nih berita. Kenapa malah nyanyi sih? Nah, karena ini pas momennya, Beci. Momennya sangat pas. Emang berita terpopuler kelima soal apa nih? Soal sosok kepala divisi dari Nanggala 402 kemarin ini. Itu tragedi luar biasa di Nusantara ini gitu. Dan kebetulan di jpnn.com group ada namanya JPNN Musik. Kita punya lagu persembahan untuk Nanggala 402. Judul ya, Nanggala 402 Abadi di Samudra. Nah, ini yang baru aku nyanyiin. Oh, lagu yang barusan tadi. Iya. Jadi ini benar-benar kayak aku nyanyi ini merinding. Bece merinding dengerin nggak? Sama. Ya. Bukan karena suara saya yang jelek, tapi liriknya yang berarti. Memang jpn.com ini benar-benar ingin memberikan yang terbaik, bela sungkawa terbaik untuk para awak kapal di Nanggala 402. Tragedi Nusantara yang sangat memilukan hati ini. Gitu. Kita kemudian langsung bacain aja ya. Iya, berita terpopuler kelima. Halo viewers, kita bacain berita terpopuler kelima. Yang dimana judulnya sosok kepala divisi mesin KRI Nanggala 402 Mayor Laut Wisnu Subiantoro di mata teman angkatannya nih. Jadi dia menceritakan kesan baiknya dari sosok divisi mesinnya nih, ketua divisi mesin. Nah, kita bacain dulu ya. Mayor Laut Wisnu Subiantoro merupakan salah satu personil yang gugur dalam insiden KRI Nanggala 402 di perairan utara Pulau Bali. Duka cita mendalam dirasakan sekali keluarga maupun rekan sejawat para awak KRI Nanggala 402. Termasuk Mayor AL Teguh Imam Suripto dari Pangkalan Korps Marinir atau Lanmar Surabaya. Teman seangkatannya dari almarhum Mayor Laut Wisnu. Katanya apa? Menurut Teguh seperti ini. Kami teman seangkatan, setiap ada kegiatan sosial atau penggalangan dana sosial, Mayor Wisnu ini paling depan. Menjadi garda paling depan, kayak paling antusias lah. Kayak semangat banget untuk bantu, jiwa sosialnya tinggi gitu. Kata Pak Teguh ini gitu kan. Kemudian selain seangkatan, Teguh dan Wisnu ini sama-sama berasal dari satu daerah, yaitu di Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Ya. Saat menjalani pendidikan perwira selama 1 tahun, Komando Pembina Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut, Kodik Latal, Bumi Moro Surabaya, keduanya sering bertemu. Jadi memang Pak Teguh sama Pak Wisnu ini sangat-sangat dekat gitu loh. Sangat dekat. Jadi Pak Teguh ini merasa kehilangan dan sosok baiknya itu terkesan baik banget nih Pak Wisnu di sini gitu. Jadi pada saat itu malam, sejak hari Minggu malam tuh tanggal 24 bulan 4 itu tampak tenda-tenda tuh mulai didirikan di halaman depan Mayor Laut Wisnu gitu. Rumahnya di depan rumahnya. Terus kayak rekan sejawat maupun keluarga tuh pada berdatangan gitu kan. Mayor Laut Wisnu pernah menempuh pendidikan di Sekolah Calon Bintara TNI Angkatan Laut dan lulus tahun 1990 maksudnya gitu. Tugas pertama itu di KRI
Wilhelmus Zakaria Yohanes. Itu. Ya, selain itu Mayor Laut Wisnu juga menempuh pendidikan sekolah calon perwira serta pendidikan khusus kapal selam. Dia sempat ditugaskan di KRI Cakra, kemudian menjadi kepala divisi mesin KRI Nanggala 402. Nih, ngomong lagi nih Pak Mayor Teguh nih. Bilang apa? Semoga beliau diterima sisinya dan keluarga diberikan ketabahan. Amin. Pak Teguh, terima kasih. Itu adalah doa untuk kami semua segenap tim reactionjpnn.com dan seluruh grup jpnn.com. Iya, pastinya sih kita juga turut. Aduh. Kenapa? Kamu sedih? Iya. Ya. Kita semua sedih, sangat-sangat sedih melihat itu karena benar-benar mengemban tugas negara yang tulus ya. Banget sih, padahal aku kan nggak ada sangkut pautannya sama mereka. Kali 53 ini sama sekali nggak ada, cuma rasanya kayak ikutan sakit gitu saat mendengar mereka udah nggak ada gitu sih. Ya, ini, sorry ya aku cengeng. Ini menjadi suatu hal yang memang merepresentasikan hati kita gitu. Iya, kalau aku kan laki-laki nggak bisa untuk keluarin itu. Iya. Cuman mungkin kalau sendirian bisa gitu. Karena ngerasa ngebayangin aja mereka tuh apa beliau-beliau yang sangat takjub ya untuk datang di kapal selam itu pernah ada kata-kata dari salah satu awak kapal. Kalau misalkan kita sudah masuk ke dalam kapal selam dan turun ke laut, anggap saja kita sudah meninggal. Sampai kayak gitu. Sampai ya? seperti itu. Itu demi apa? Demi menjaga ketahanan negara Indonesia. Ya. Dan ada lagi cerita, kan banyak juga yang cerita apa beredar gitu. Ini salah satunya dari ini ya, yang termasuk salah satu awak di situ tuh ada Letda Laut Resatri. Yang aku dengar tuh jadi 23 tahun yang lalu itu ayahnya juga meninggal karena tugas negara juga, dan sekarang itu usia Letda Lautri itu saat usia 3 tahun dia ditinggal oleh ayahnya meninggal, dan sekarang beliau juga menyusul di usia 26 tahun. Aduh, ya Allah. Sedih banget sih pastinya. Terus banyak juga kayak video-video yang yang anak kecil yang itulah seperti kita tahu ya, anak kecil dia yang menahan bapaknya untuk buat pergi dikunci pintunya gitu. Terus ada juga video yang mereka beredar, mereka tuh nyanyi bareng-bareng gitu, nyanyi lagu Endang Sukamti. Aduh, itu sumpah langsung nangis aku tuh di situ. Seakan-akan mereka mempersiapkan hal itu gitu. Iya, kayak udah tahu bahwa mereka nggak balik lagi gitu. Dan itulah jiwa kesatria sesungguhnya. Kita bacain sekarang kita bacain komentar dulu ya. Dari Kopral Jono katanya gini, turut berduka cita, Indonesia kehilangan prajurit terbaik menjaga samudra. Al-Fatihah buat almarhum katanya. Ya. Kita kirim doa untuk semuanya, dan ini benar-benar hampir seluruh rakyat Indonesia sepertinya tidak ada yang menghujat. Iya, benar. Seluruh rakyat Indonesia benar-benar turut berduka dan berdoa untuk awak 20, iya betul. Ini ada lagi nih komentar gini dari nama akunnya tuh Buron Mertua. Ya. X katanya gitu. Nggak kebayang gimana rasanya keluarga para awak kapal Nanggalang. Ya sabar ya, insya Allah syahid husnul khotimah katanya gitu. Ya, insya Allah husnul khotimah. Ya mudah-mudahan ya. Nah kebetulan juga nih karena kita ngelihat gitu, karena ngelihat komentarnya dari Buron Mertua ini, dia komentar ada yang salah nih literasinya gitu. Apa? Harusnya husnul bukan kusnul. Iya. Jadi tanpa ada kak, karena maknanya akan terbalik. Iya, betul. Ya kan? Nah ini ya edukasi juga untuk teman-teman yang mendoakan ya. Semoga husnul khotimah. Amin. Insya Allah ya. Oke, kita masuk ke dalam berita terpopuler nomor 4 Ada di jpnn.com. Ya, judulnya gini. Munarman ditangkap, tetangga cerita soal uang 100 juta. Wow, uang siapa tuh? Uang beliau, uang Pak Munarman. Apa katanya? Tangsel, berarti di Tangsel nih. Tindakan Densus 88 anti teror Mabes Polri menangkap mantan sekretaris umum FPI Munarman, ya kan? Pada Selasa tanggal 27 bulan 4 kemarin. Masih jadi perbincangan hangat di kalangan warga perumahan Modern Hill, tempat beliau tinggal sama-sama keluarga gitu kan. Rata-rata warga tidak menyangka pengacara Habib Rizik Syihab ini bisa ditangkap ya. Tersebut diduga terkasih kasus terorisme gitu. Mereka nggak nyangka. Kenapa? Karena dalam berita ini kan ceritanya di dalam sejumlah jemaah Masjid Ar-Rahmat ini di Modern Hill itu memberitakan bahwasanya si Pak Munarman ini adalah orang yang humble, sosok yang humble, baik ya? Baiklah citranya gitu. Terus rajin sholat 5 waktu, subuh pun rajin, kadang tahajud, ya tahajud tersebut gitu. Terusan
beliau itu nggak pernah absen jamaah subuh katanya, kata salah satu orang warga gitu. Kalau lagi di rumah pasti terawih berjemaah dan sholawat lainnya gitu kan. Jadi kalau di rumah itu dia ikut apa namanya, gabung sama DKM masjidnya gitu kan dan lain. Biasanya sehabis sholat berjamaah, Munarman menyempatkan diri mengobrol bersama jemaah lain gitu kan, ramah tamah lah gitu, kayak biasanya gitu. Yang dibahas dalam urban itu ialah masalah pembangunan masjid, kemakmuran masjid dari Masjid Ar-Rahmat ini di Modern Hill ini, yang lagi sehingga menjadi sorotan warga. Pak Munarman ini sangat pernah memberikan 100 juta untuk pembangunan masjid. Pembangunan masjid di situ. Iya, untuk memasang kubah agar cepat selesai gitu kan. Saking baiknya itu, saking dia loyalnya sama masjid gitu kan. Terus beliau ini kalau kerja nggak suka dia pakai ojek online. Dia sukanya lebih baik pakai ojek yang warga kampung aja, yang kayak nggak punya akun ojek online gitu kan, supaya mungkin bisa membantu masyarakat ya kan? yang ada di situ ya, iya, ekonominya. seperti itu. Boleh. Pokoknya nggak ada jeda deh antara beliau sama warga kampung katanya. Gitu. Udah ikrip guys. Siap. Terus ada juga mbaknya ini katanya mbaknya itu nggak pernah pakai baju syari juga, jadi baju-baju pendek biasa aja gitu di rumah. Kalau di rumah seperti itu gitu. Jadi kalau untuk dibilang dia terorisme atau radikal sama warga sekitar Modern Hill itu nggak mungkin kayaknya gitu, karena dia orangnya seperti itu gitu, nggak terlalu strike banget sama agama gitu, sama syarinya gitu dan lain-lain lah pokoknya. Terus dia ini sebenarnya kan orang Sumatera, tapi kata-kata tetangganya itu dia kayak orang Jawa gitu, orang Jawa. Lemah, lembut, tutur katanya baik dan lain-lain. Seperti itu, gitu. Ya masuk akal sih kalau misalnya warga-warga sekitar itu tuh kaget bahwa Pak Munarman ini ditangkap, karena kan ya, kalaupun aku juga mungkin di wilayah situ juga tiap hari ketemu baik, terus rajin sholat, apalagi rajin sedekah juga, pasti tangkap. Oh, ada apa ini? Pasti kan gitu. Udah wajar sih sebenarnya. Saya jadi pengen rajin sholat sama berbuat baik sama warga sekitar. Boleh, tapi jangan pencitraan ya. Enggak lah, serius ini. Iya, gitu kan. Mumpung lagi Ramadan. Siap, meningkatkan pahala. Ya apalagi taraweh gitu kan. Betul. Nah, terus ada komen apa nih kira-kira? Kita bacain dulu ya di aplikasi jpnn.com. Kita bacain dulu. Aku cari dulu bentar. Dari Hafiz Bae katanya gini. Munarman itu temperamental. Semoga mendapat pelajaran berharga dari Densus 88 gitu katanya. Temperamental ya? Iya. Ini sebenarnya ini paradoks sekali kalau menurutku. Kalau netizen tersebut bilang Munarman ini temperamental, tapi dari warga sekitar Modern Hill bilang dia humble. Baik banget gitu. Jadi kan kontra banget ya. Kontradiksi. Ya kan pasti siapa nih tadi? Pak Hafiz ini pasti punya, ya mungkin pernah punya pengalaman pribadi lain dengan Pak Munarman kan, atau jejak digital beliau gitu kan, yang bisa kita lihat lah teman-teman browsing. Pokoknya poin-poin yang harus kita tanamkan dari kasusnya Pak Munarman ini gitu, terkait personalnya gitu, karena menilai personal kayaknya nggak baik juga gitu, ya kan. Tapi melihat dari sisi hukumnya gitu kan, ini kan baru praduga gitu kan, bahwa beliau tuh membaiat menjadi ISIS di Indonesia gitu kan, itu baru praduga viewers, oke? Nah, poinnya itu, ya kira-kira ya. Kalau poinnya yang aku dapat nanti Mbak Ici coba kasih point of view dari Mbak Ici gimana. Kalau aku pribadi sih tidak ada tempat lah untuk radikal di Indonesia. Saya berharapnya seperti itu. Dan Densus 88 juga harus kerja keras lebih lagi, dan saya sampai ke akar-akarnya ya pastinya. Ya, sangat mengapresiasi kerja keras dari Densus 88 sehingga bisa memberantas radikal di Indonesia. Terus dari Mbak Ici kira-kira ada apa? Kalau aku sih nggak usah ribet-ribet ya. Maksudnya kalau Densus melakukan itu pasti tuh ada buktinya, ada konkretnya. Nggak mungkin dia main asal aja menangkap atau apa ya. Kita tunggu aja ke depannya seperti apa. Pasti kan ada bukti-bukti baik yang dikeluarkan oleh Densus maupun dari pihak Pak Munarmannya gitu. Berarti kita tunggu ya hasil dari meja hijau seperti apa. Selengkapnya seperti apa. Oke guys. Siap. Nah, berita ketiga nih Sergi yang terpopuler di reactionjpn.com ada soal ini nih, Bunda Maya, Mulan sama Ahmad Dhani. Kenapa? Seru nih. Judulnya gini, aku bacain ya. Ahmad Dhani dan Mulan Jameela tampil, Maya Estianty pergi. Jadi maksudnya gini, ini tuh jadi di acara Indonesian Idol hari Senin malam kemarin. Jadi tuh konsepnya kan soal reunian. Kebetulan
Bunda Maya di situ kan jadi jurinya. Juri. Terus bintang tamunya itu ada Padi, ada Krisdayanti, ada Dewa 19, ada Ahmad Dhani sama Mulan Jameela. Nah, seru ya. Terus udah gitu tuh pas pertama tampil tuh Mulan Jameela dulu, terus sama Ari Lasso duet sama Dewa 19. Nah, kebetulan Ari Lasso kan sebenarnya duduknya tuh di sampingnya Bunda Maya banget, yang tempat yang juri itu. Terus tiba-tiba dia kalau nyanyi pasti ke depan dong, nggak mungkin duduk di kursi, dia ke depan nyanyi. Tiba-tiba nih Ahmad Dhani duduklah dia di samping si Bunda Maya itu. Udah, jadi si Ahmad Dhani kayak menyaksikan istrinya tampil gitu sambil senyum-senyum tuh tanpa rasa bersalah sih kayaknya ya. Terus si Bunda Maya itu ada di sampingnya. Terus tiba-tiba nggak lama, karena kamera yang acara itu nggak menyorot sampai habis si Bunda Maya, tiba-tiba pas ganti lagu, Bunda Mayanya udah nggak ada dong, hilang. Kabur cantik, namanya kabur cantik gitu. Nah ternyata punya usut, ternyata habis mereka tampil ini, Bunda Maya kolaborasi sama Pasto. Jadi tuh dia tuh perginya buat mempersiapkan. Ternyata. Mempersiapkan nyanyi bareng Pasto gitu. Cuma sempet sih kayaknya sempet hilang gitu, pembawa acaranya sempet nyari ini Bunda Maya kemana, dipanggil-panggil katanya sih lagi ke toilet. Ya, siap. Antara toilet sama kabur, bukan kabur ya, menghindar kayaknya ya. Seru sih ini, makanya banyak yang membaca juga, penasaran kali ya. Gitu deh, menurut kamu gimana? Kalau menurutku kayaknya gimmick. Memang disuruh sama produsernya itu, gitu ya? Karena produser yang punya otak gitu seperti itu. Jadi seru. kayak udah bikin aja gini-gini kayaknya gitu ya. Karena nggak mungkin mereka orang-orang yang sudah dewasa punya berpikiran tinggi gitu, terus pengen bikin sengaja seperti itu, kayaknya enggak deh. Dan kayaknya Bunda Maya tuh orangnya wise banget gitu. Kayaknya nggak, malah kayaknya dia yang nerima banget kayaknya. Dengan Mulan Jameela dan Ahmad Dhani itu. Karena juga kedua-duanya juga sudah punya keluarga masing-masing ya, udah bahagia dengan. Dan kasusnya kan nggak cuma di Indonesia Idol, waktu itu kan juga pernah ada kan di acara stasiun TV juga, mereka satu panggung juga, nggak masalah juga. Iya sebenarnya sih, udah bukan yang kali pertama, cuma mungkin kali pertama ini karena mantan rekan duetnya Mulan Jameela juga tampil di situ, mungkin agak-agak gimana gitu. Tetap karena aku rasa itu kayak settingan aja sih, biar rame acaranya gitu. Yuk kita bacain. Komentar dari Bunda Karina Store. Bunda juga nih. Apa katanya? Bunda Maya Karina Store gitu. Takut CLBK kali ya katanya. Wah kok katanya gitu. Siapa nih yang CLBK, Bu? Udah sekian tahun masih aja nggak move on gitu kan. Lagian kan udah punya pasangan sendiri-sendiri, udahlah berdamai aja dengan masa lalu. Anda seperti tahu banget bisa menerawang kedua belah pihak ya, bisa menerawang hatinya Bunda Maya, bisa menerawang Mulan Jameela maupun Ahmad Dhani. Domelin gitu. Udahlah berdamai aja kalian gitu. Itu kan masa lalu. Udah. Yang bilang masa depan siapa? Saya setuju nih, Bu. Gitu kan harusnya nggak bisa ngejudge gitu kan. Move on. Tapi saya apresiasi untuk Bunda Karina Store selalu komen ya untuk setiap pemberitaan jpnn.com agar kita juga semangat untuk reactionnya. Oke? Nah, berita terpopuler kedua ini ada dari Aldi Taher. Lagi-lagi Aldi Taher. Sering ngapain sih pakai kayak gitu? Loh, saya tadi kan break, saya terawih dulu. Ya kan, terawih terus baca Quran, tadarus, saya rekam, saya posting kan. Alhamdulillah barakallah masuk surga. Di Instagram tuh postingnya? Enggak di sini. Ini saya lagi ngomong nih di sini. Lumayan. Pencitraan ya Anda. Enggak, saya supaya mengajak viewers untuk tadarus Quran daripada maksiat, maksudnya. Daripada maksiat gitu kan, daripada pacaran kalian udah nikah aja. Seperti itu. Nih kita bacain ya terpopuler kedua. Ada soal dari Aldi Taher lagi nih. Minggu lalu Aldi Taher. Sekarang Aldi Taher lagi. Sabar ya netizen. Loh, itu favorit saya. Siap. Kata gini, akhirnya tampil di podcast Deddy Corbuzier, Aldi Taher ternyata dibayar sebegini gitu. Aku bacain ya, katanya gini. Aktor Aldi Taher akhirnya bersedia menjadi bintang tamu bersama Deddy Corbuzier di YouTube. Aldi Taher mengaku dibayar jutaan rupiah demi berbincang dengan Deddy Corbuzier dan Dinar Candy. Kata gini, hari ini gue dibayar 35 juta. Itu katanya, kata gini. Mantan suami Dewi Persik ini tidak menampik bahwa dirinya rela datang lantaran dibayar jutaan rupiah. Kata gitu. Alhamdulillah buat beli popok bayi. Perasaan gitu mulu ngomongnya. Terus kalau gitu terus lanjut. Ada lagi nih. Terus Aldi Taher itu sebelumnya pernah menghujat podcastnya Deddy Corbuzier nih. Jadi kan
Dedi kan sempat collab sama Dinar Candy di situ, dan si Aldi ini menilai bahwa itu tuh konten maksiat gitu, dan dia pernah minta untuk di take down aja itu video karena nggak bagus lah untuk generasi bangsa, kata dia gitu. Dan dia tuh sempat bilang, gue bakal mau tampil di acara Deddy Corbuzier kalau video itu udah di take down, tapi belum di take down. Dia udah datang, gimana dong? Loh, enggak kan kalau kita tonton nih ya, aku sempat nonton gitu, karena kan saya seneng banget gitu kan. Siap. Saya membahagiakan Jangan hati. peres ya Anda ya. Nonton terus ditanya sama Deddy Corbuzier. Aldi Taher, ini gimana kalau Dinar Candy masih ada di Indonesia kayak gitu-gitu dah pokoknya dengan pakaian seksinya. Ya harusnya nggak boleh gini-gini. Harusnya nggak boleh. Kenapa nggak boleh ya? Ya karena bakal nggak kuat warga Indonesia dalam Nggak kuat imannya ya. Nggak kuat imannya. Terus dibalikin, nggak kuat Indonesia apa kamunya gitu. Ya karena saya pengen jadi nggak kuat. Nah berarti emang Anda tuh nggak kuat hasratnya untuk melihat Dinar Candy kayaknya. Makanya jangan membawa atas namakan warga Indonesia. Warga Indonesia seneng kok, pemenyeratu umat gitu. Jadi ada Dinar Candy, itu semua dari klub MU, klub Chelsea, bersatu ya. klub Everton, apalagi Liverpool, itu jadi satu. Gara-gara Dinar untuk Candy. melihat Dinar Candy. Ya kan, dia kan Dinar Candy juga suka main bola. Iya. Gitu. Bola yang lain. Iya, seperti itu. Jadi janganlah, Aldi Taher janganlah gitu. Jangan mengatasnamakan warga Indonesia, netizen Indonesia gitu. Kalau kamu mau gitu bilang. Iya, gitu. betul. Setuju. Siap. Oke, kita bacain komentar ya. Ada apa? Aldi Taher, apa katanya? Dari Andiani. Jangan dihujat ya. Wes kadung kepet katanya. Kepet tuh? Nggak ngerti. Alhamdulillah, kasihan anak istrinya. Kalau sampai terlantar, semoga dapat berpikir kesombongan membawa kekosongan. Kesombongan membawa kekosongan. Quote of the day dari Ibu Andiani. Siap. Iya. Masuk sih, Bu. Masuk. Oke, viewers, kita di puncak berita dari reactionjapan.com yang paling banyak kali ini dibaca gitu. Ya. Dan ini berita sekaligus menggembirakan juga sih buat seluruh bangsa Indonesia yang mencintai tanah air. Ya. Siap. Kita baca. TNI Polri serbu markas KKB. 5 anggota kelompok Lekagak Telenggen tewas. Ya. Jadi ini doa kita kemarin nih, ya edisi kita kemarin itu berharapnya bahwasanya KKB itu benar-benar diserang gitu kan. Kita lanjutin ya. Iya. Satuan Tugas Operasi Nemengkawi atau terdiri dari TNI dan Polri menyerbu markas kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Olenski. Ya. Dalam penyerbuan itu dilaporkan 5 anggota KKB tewas ditembak. Ya. Ini kita nggak bisa bilang alhamdulillah juga atau nggak bisa bersyukur juga mereka meninggal gitu kan. Tapi yang kita patut bersyukuri adalah tindak lanjutnya ini dari pemerintah ya, instansi pemerintah untuk memberantas keseluruhan akar-akar KKB ini di Papua gitu. Lanjut, Kasatgas Humas Nemengkawi Kombes M. Iqbal Al-Kudusi menyebutkan baku tembak terjadi 2 hari, yakni dari hari Senin sampai hari Selasa. Lama ya. Sekitar tanggal 26 sampai tanggal 27 kemarin. Iya. Di sekitar markas KKB Lumawi, Kampung Maki, Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Sama Papua Puncak yang ya, kemarin. Bukan yang Bogor. Iya. Terus dipelore informasi 5 anggota KKB tewas yang ditembak oleh Satgas Nemengkawi berasal dari kelompok Lekagak Telenggen. Ya kan? Ungkap Iqbal Al-Kudusi ini. Menurut dia, Lekagak Telenggen ini adalah buronan yang masuk dalam daftar DPO atau daftar pencarian orang gitu kan. Kepolisian daerah Papua sejak tahun lalu gitu. Terus selain ada 5 KKB ditembak mati, namun di pihak kami ada korban 1 anggota Brimob Polri gugur atas nama Barada Komang ya. Kita turut berduka cita ya atas jasa beliau, benar-benar berani pasang badan ya untuk NKRI gitu kan, sampai nyawa pun hilang gitu. Betul. Makanya aku bilang ini kita nggak bisa berita senang atau apapun, tapi ini memilukan juga gitu. Iya betul, karena ada korbannya. Ya, baiknya adalah KKB ini benar-benar diberantas sama TNI Polri, dan bahkan yang aku tahu sekarang kasusnya sudah menjadi teroris. Iya. Artinya dari TNI, Polri sampai Densus 88 juga ikut menyatakan bahwa itu apa? Terorisme ya. Judo terorisme, terus membunuh orang dan lain-lain ya. Lanjut, terus KKB juga menembak guru dan pelajar yang kemarin yang kita baca itu kan. Yang
paling memilukan lagi adalah dan melakukan pemerkosaan terhadap gadis-gadis kampung, memeras dana desa, membakar Honai, kepala suku di Beoga, gitu kan. Nah memang ini harus nggak ada akar atau apa namanya, akar itu harus dicabut bener-bener ini KKB ini. Sebenarnya maunya apa sih mereka gitu kan? Tangkap aja semuanya. Udah ngebunuh, perkosa Nah, juga, itu. udah aduh. Yang kemarin aku Merusak. bilang itu, jadi kayaknya udah nggak apa namanya membela martabat HAM ya, Benar. hak asasi manusia lagi, tapi memang ambisi mereka. Iya. Ada komentar apa coba? Kita baca di aplikasi jpn.com. Ya Bentar, tentunya nggak ada yang sebentar. lain, hanya di jpnn.com. Ya. Dari Pak Agustinus Mutjiman katanya gini, hajar terus KKB dan kelompok separatis Papua. Ya. Jangan kasih ampun, kayak gitu. Satu jenderal harus dibalas dengan 1000 anggota KKB yang harus mati di tangan TNI. Bravo TNI, bravo Polri, mari terus maju terus, pantang mundur. Siap. Setuju. Saya setuju, sangat setuju, sepakat sekali. Ya, sama Pak Dan Agustinus. alhamdulillahnya memang ini kasusnya sudah menjadi terorisme. Iya, Artinya udah ditingkatin. seluruh instansi keamanan Pemerintah. negara gitu kan benar-benar menggerebek KKB ini gitu Betul, kan. kabar baiknya itu. Ya. Kira-kira gimana menurut Mbak Eci itu melihat tanggapan hal ini? Iya bener sih, tadi berita ini gimana ya, antara seneng, memilukan juga, campur aduk lah pokoknya. Tapi yang pasti itu, alhamdulillah bahwa polisi sudah bergerak juga bersama TNI, bersama aparat gabungan lah untuk mengusut KKB ini nih, biar Ya, kalau Berantas. pastikan ini kita di sosial media ya, apalagi di YouTube bisa diakses ke seluruh daerah. Kalau misalkan anggota KKB melihat kita membicarakan ini ya, kalian cepat-cepat sadar lah. Ya. iyalah. Cepat-cepat sadar lah. Kurang-kurangin untuk membasmi nyawa-nyawa manusia sesama manusia lainnya. Lagi Oke? buat apa juga ya? Untuk apa gitu, karena Nggak udah bagus, cukup. jangan ditiru. Oke? Nah itu tadi 5 berita terpopuler di Sangat populer. reactionjpn.com Iya. pekan ini nih. Ya ada berita senang, ada berita memilukan, tapi kita lupakan yang senang-senang, kita sama-sama mendoakan segala hal yang menjadi prihatin bangsa Indonesia ya. Iya, betul. Ya dari kasus Nanggala sampai Papua. Oke, kita kembali lagi di reactionjpn.com pekan depan. Ya saksikan terus, jangan lupa share Like, video ini, terus like, komen, dan pastinya subscribe jpnn.com. Oke ya. Kita pamit dulu, Kita gue pamit. Eci. Gue Eci, gue Sergi. Sampai jumpa di reactionjpn.com berikutnya. Bye.